Padahal teh saya ini sudah terbuat ini satu gelas ini. Saya pikir agak panjang lagi. Oke, baik. Tidak apa-apa, bercanda saja, Korpus. Ya, jadi begini. Ini keprihatinan yang sangat besar ya untuk kita karena memang penyebaran hoaks di Indonesia itu bisa dikatakan mungkin ya saya belum tahu ya catatan yang dikeluarkan dari tingkat dunia ya. Apakah di Indonesia ini adalah eh, paling tinggi pengonsumsi hoaks dan berita bohong atau bagaimana? Saya kurang tahu. Tetapi kalau di Indonesia ini saya pernah baca suatu penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia ini adalah Indonesia adalah salah satu masyarakatnya itu adalah masyarakat yang malas membaca. Jadi kurang literasi sehingga mudah menelan mentah-mentah berita. Berita itu baru dibaca judulnya atau video itu baru didengarkan, baru dilihat judulnya saja sudah langsung mengaminkan atau sudah langsung percaya dengan judul itu. Nah, itu contoh-contoh sederhananya. Jadi informasi-informasi yang didapatkan tidak ada satupun yang berpikir kritis untuk mengkritisi apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan. Tapi langsung percaya dan langsung bahkan menyebarkan informasi itu sehingga kan ada beberapa orang kalau kita membaca berita-berita sebelumnya itu ditangkap karena menyebarkan informasi hoaks. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia ini darurat lah dalam hal soal kritis dan juga soal literasi. Kemudian yang kedua terkait tadi topik yang diangkat oleh Corpus Christi ini sangat menyedihkan ya karena orang yang telah meninggal dunia sejak 2005 yang lalu itu bisa bisa diangkat ceritanya sehingga seolah-olah dia baru pindah agama pada tahun ini. Itu bagi saya sih konyol ya, konyol sekali gitu ya. Kemudian di sisi lain ya, di sini kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di live chat, ternyata banyak orang yang mengidolakan pemimpin kita. Dalam konteks ini adalah paus. Maka dari itu memang kita harus mengamalkan ya, mengamalkan apa yang disampaikan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu dalam dokumen Apostolicam Actuositatem, yaitu kerasulan awam di dunia saat ini dan di dunia modern saat ini. Saya kira itu harus kita laksanakan karena banyak sekali yang ngefans gitu ya. Dengan banyak sekali yang ngefans, berarti kita harus juga terlibat untuk memberi informasi. Sehingga karena mereka sangat ngefans tadi, mereka akan menemukan informasi-informasi yang benar. Tadinya kan mereka haus akan ngefans akan pemimpin tadi. Tapi mereka ketika mencari informasi yang mereka temukan adalah hoax tadi atau informasi yang tidak benar tadi. Tapi ketika kita ini aktif di YouTube dan memberi informasi yang benar, itu akan membuat orang yang ngefans tadi menemukan informasi yang sebenarnya, informasi yang seharusnya dan semestinya diterima. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang mereka lakukan ini, mereupload video-video yang sebenarnya adalah video-video bohong, ya, sebenarnya juga bisa menjadi tanda-tanda, teman-teman ya, tanda-tanda bisa jadi sakit jiwa atau ada gangguan kesehatan atau juga ada gangguan otak gitu ya. Itu bisa juga disinyalir ya. Saya kira orang-orang yang membuat informasi bohong itu perlu ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Itu gangguan kejiwaan itu biasanya. Karena terlalu banyak berhalusinasi atau bisa jadi jatuhnya ke epilepsi. Jadi mereka membayangkan suatu tokoh menjadi pengikut kelompok mereka, tapi itu dalam khayalan. Ini saya bilang tadi sakit jiwa dan ini perlu penyembuhan jiwa, ya.
eh, ya ini pesan saya untuk yang membuat video-video itu ya, segeralah Anda datang ke rumah sakit jiwa, silakan dites kejiwaan Anda masih normal atau tidak. Kalau tidak berarti Anda mesti mendapatkan pengobatan yang intensif ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sakit jiwa sehingga menyebarkan informasi-informasi bohong kepada orang-orang yang juga sakit jiwa. Nah, jadi penontonnya sakit jiwa, ya, orang yang membuat beritanya juga sakit jiwa. Jadi seharusnya di Indonesia ini banyak rumah sakit jiwa. Karena ada apa? Karena banyak orang sakit jiwa menyebarkan berita-berita bohong dan merasa bangga dengan itu. Nah, ini kesedihan yang mendalam bagi saya, bahwa kenapa banyak orang yang seperti itu bangga dengan dia menyebarkan berita bohong dan sudah begitu memakai embel-embel iman. Nah, ini saya kurang tahu Tuhan yang seperti apakah yang membuat orang yang menyebarkan berita bohong itu memasukkan orang-orang itu ke dalam surga. Mungkin Tuhan juga yang dimaksud oleh mereka, mungkin Tuhannya sakit jiwa juga. Kira-kira begitu. Terima kasih, Corpus Christi. Oke, terima kasih Bang G. Ya, ada beberapa hal tadi ya yang disampaikan Bang G sebagai closing statement. Yang pertama, ya Indonesia memang benar-benar tidak melek membaca. Itu memang benar. Dari pengalaman, dari yang kita lihat di sekitar kita, banyak sosok kita yang sudah tidak baca buku. Bahkan orang yang sudah sarjana atau sudah tamat sekolah itu tidak baca ya. Sudah, makanya juga ya semacam topik kita ini hari, belum mendengar videonya, belum melihat kebenarannya, orang sudah banyak yang nonton, sudah 1 juta lebih. Bahkan komen-komennya itu ya, ada yang lain barusan lihat judul sudah komen. Atau contoh sederhana saja ya, misalnya di restoran atau di supermarket, sudah jelas-jelas di pintunya tulis pakai dorong atau pakai tarik, tetapi ada yang lain tabrak. Coba tabrak pintu. Ya, sudah jelas-jelas tulis pakai dorong atau pakai tarik atau gesek ya, tapi yang lain tidak baca, dia tidak baca baik-baik ya. Habis Bang Gia bilang tadi tentang ya ke rumah sakit jiwa ya, mudah-mudahanlah mereka memahami. Tapi sebenarnya tidak usah ke rumah sakit jiwa kalau memang mereka mencari apa yang benar. Tetapi karena kalau ikut-ikut saja dari apa yang disampaikan oleh orang tanpa melihat data yang benar, ya memang secara intelektual itu mereka perlu juga untuk diperbaiki pikirannya ya. Secara intelektual ya, secara intelektual harus perlu diperbaiki pikiran mereka supaya jangan korslet lagi. Kalau korslet terlalu dalam itu memang rusak. Indonesia tidak bisa maju ke depan. Oke, sekarang saya ke burung hantu untuk closing statement. Ini kita terlalu lama karena sebelum saya sampaikan sebentar sore ya teman-teman, channel Katsu Katolik akan live juga. Oke, halo. Ya. Iya, Paman Corpus Christi. Ya, kalau misalnya yang punya channelnya sakit jiwa, yang dengar juga, yang followersnya sakit jiwa, apakah satu orang di antara mereka tidak ada yang waras begitu untuk memperbaiki kesakit jiwaan mereka? Nah, oke, saya tertarik dengan ada satu kata dari Paman Jack tadi, bahwa tindakan kita akan lebih menarik. Maksudnya dari cara kita bertingkah laku akan lebih dari bukan berarti kita juga tidak boleh berbicara atau mereaction atau menjawab oknum-oknum yang sakit jiwa, tetapi kita juga lebih dari tindakan kita ya, sebagai intinya kita sebagai seorang Katolik, kita tetap di dalam itu, di dalam ciri khas kita sebagai seorang Katolik yang mana penuh kasih ya. Jadi jangan kita seperti saudara-saudara kita non Katolik di channel lain yang
pakai bahasa hutan-hutan rimba begitu ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Saya dukung juga dengan apa yang dikatakan oleh Paman Jack. Lalu untuk channel-channel yang tukang tipu itu, ini mungkin hanya satu channel ya. Ada juga yang lain yang lebih apalagi tuh kayak si Ustadz Suharsono itu juga di sana dia mereaction orang lain, tapi yang dipampang nyata di sana itu gambar-gambar pemimpin-pemimpin kita, paus begitu. Alangkah mirisnya. Jadi kalau dari saya secara pribadi, kita memang juga harus jeli ya, membaca dulu, menyimak dulu, baru kita bisa mereaction seperti itu. Dan kadang juga ya saya pribadi ini miris juga ke Kominfo. Ini Kominfo kenapa biarkan channel-channel tukang host ini ya masih eksis gitu. Sebenarnya ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap channel-channel yang sangat meresahkan sesama, seperti channel si Cahaya apa ini, Al Hidayah ini. Jadi alangkah baiknya juga pemerintah bisa perhatikan ini di YouTube ini, YouTuber-YouTuber yang meresahkan orang lain, agama lain, sesama di dalam negara Indonesia ini perlu ditindak sebenarnya. Harus tegas itu. Supaya tidak ada lagi yang nanti sakit jiwa selanjutnya, dan akan banyak juga rumah sakit yang akan dibangun juga untuk yang sakit jiwa kan, rugi juga pemerintah nanti. Begitu. Begitu sajalah Paman Korpus.